Saudara, saya sekarang sudah bersama dengan Ketua Perhimpunan Inti Bali. Ketua ini masih baru dan beliau ini Januari kemarin ya, Bos? Maret. Oh, Maret ya, luar biasa. Bersama dengan Putu Agung Priyanta. Om Swastiastu, Mas Agung. Sehat selalu ya? Lihat ya. Terima kasih loh, waktunya luar biasa ini. Anak muda, ketiban pulung, menjadi ketua Perhimpunan Inti Bali. Nah, Mas Agung, kalau kita boleh tahu, mungkin sedikit share juga kepada masyarakat mungkin. Perhimpunan Indonesia Tionghoa, ya, yang kita tahu dengar memang berpusat di Jakarta, di beberapa daerah ada, dan kebetulan ini di Bali. Mas Agung yang menjadi ketuanya. Mas Agung boleh di-share sedikit sebetulnya Perhimpunan Inti itu seperti apa sih? Perhimpunan atau perkumpulan seperti apa, Mas Agung? Perhimpunan Inti itu adalah Perhimpunan Indonesia Tionghoa. Perhimpunan Indonesia Tionghoa. Yang sebenarnya misinya adalah merajut kebinekaan. Dan berpilar kepada kegiatan-kegiatan kita ini kebanyakan sosial. Terus kita juga organisasi yang inklusif, juga yang nasionalis. Jadi inti ini NKRI harga mati gitu, dan Pancasila. Itu sebenarnya jadi kebetulan namanya Indonesia Tionghoa, tapi sebenarnya organisasi yang nasionalis lah, lebih ke gerakannya lebih ke banyak ke sosial. Jadi kayak budaya, donor darah, bagi sembako gitu, lebih banyak kayak gitu. Baik. Jadi ini memang apa ya, boleh perkumpulan dari apa, komunitas-komunitas? Ya, ada banyak komunitas. Kita nih kayak sebenarnya apa ya? Sebenarnya kayak payung, ada 30 organisasi. Itu tapi organisasinya ini banyak organisasi komunitas Tionghoa itu cukup banyak berbagai ini. Jadi kita merangkul dan bersama-sama kita ini untuk bersama-sama gimana berpikir ke depan dan gimana menjaga NKRI. Nah, kalau kita bicara Bali bagian dari NKRI. Bali ini memang kita harus cinta Bali gitu kan. Ya. Nah, ini kan appreciate lah buat saya ya. Jadi inti kayaknya seperti melakukan apa ya, mengikuti perubahan dengan membawa anak-anak muda yang lebih muda untuk masuk ke dalam itu ya. Ya. Mungkin tujuannya mungkin gambaran saya, Mas Agung, mungkin ya sekarang sudah dibutuhkan oleh pemikiran-pemikiran atau apa ya, boleh dikatakan ide-ide dari anak-anak muda. Nah, Mas Agung yang sekarang terpilih ya, punya apa, gambaran apa inti ini mau ke depannya mau dibawa seperti apa? Meninggalkan yang lama kah atau berkesinambungan dan seperti apa? Karena saya baru menjabat inti, meneruskan Pak Sin yang sekarang menjadi pembina saya. Yang sebelumnya jadi ketua ya? Sebelumnya ketua 2 periode. Pak Sin ya. Jadi saya melanjutkan, terus saya sebenarnya saya ingin tetap menjaga marwahnya, tapi juga memberi energi baru. Jadi makanya kita sedang mengadakan acara Imlek bersama. Ya. Di Denpasar. Ini yang baru pertama kali dilakukan? Pertama kali. Oh, luar biasa. Dan cukup cukup impactful gitu. Baik. Nah, jadi pertanyaan juga kan, inti kan sudah lama sebetulnya kan. Kemudian mengapa baru pertama kali dilakukan festival seperti ini lah, atau kegiatan yang lebih apa ya, ada explore ya, supaya melibatkan orang banyak. Kalau saya tahu kayaknya sangat ya. Jadi gimana ceritanya, Mas Agung, kalau bisa di-share nih? Jadi sebenarnya kita ngobrol kan pandemi ini kan 2 tahun, jadi orang kayak stuck terkungkung dan stuck dan nggak keluar. Terus jadi mungkin apa yang kita lakukan Imlek, karena acara Imlek itu adalah acara pentingnya Inti gitu kan sebagai Perhimpunan Indonesia Tionghoa. Jadi
kita berpikir bikin apa ya gitu. Karena biasanya juga apakah di restoran makan bersama, terus bagi sembako, ada bagi beras. Kita kebetulan juga dapat muri vaksin, dapat muri bagi beras. Jadi cukup impactful. Nah mungkin kali ini kita agak celebration, tapi yang bernuansa Nusantara dan di Gajah Mada sebagai mengangkat Gajah Mada itu pecinannya Bali gitu, sebagai Denpasar. Nah, kalau boleh tahu kegiatan inti seperti apa yang selama ini berjalan kemudian ada pengembangan? Yang selama ini berjalan tuh kegiatan inti itu kebanyakan jadi acara Imlek yang diutamakan sama 17 Agustus. Itu juga Sumpah Pemuda. Nah, di 3 poin ini kebanyakan lebih ke bagi sembako, donor aksi darah, sosial. Aksi Jadi, sosial. Sosial terus kalau acara Imlek bersama itu kan important celebration. Itu biasanya di restoran besar ada makanan bersama. Makan bersama. Terus juga kayak di tempat event terus ada pagelaran Chinese-nya gitu kurang lebih. Gitu. Nah, cuma kali ini apa ya yang something different. Berbeda. Ya, karena ceritanya new leadership. Saya apa ya ide jangan jadi ngumpul mencari ide, akhirnya keluar mungkin acara Imlek bersama di Gajah Mada kayaknya ya, karena Gajah Mada itu pecinannya Denpasar dan representing pecinan di Bali. Jadi ikon juga. Tionghoa di Bali di sana. Itu kayak Jalan Gajah Mada atau Hayam Wuruknya di Jakarta. Itu kebetulan namanya sama Jalan Gajah Mada di Denpasar. Iya. Jadi sekarang lebih apa ya boleh dikatakan jadi aksi sosial selama ini berjalan sebetulnya impact-nya tuh sudah dirasakan masyarakat gitu kan, ada aksi sosial bagi segala macam bahkan dapat muri juga. Kita muri apa namanya vaksin iya terbanyak dan terbanyak juga menggandeng organisasi komunitas terbanyak. Baik. Nah kemudian ini kan dikembangkan sekarang lebih apa ya kalau kita lihat ini sebagai pentas budaya. Kalau kita melihat ada alkulturasi di sana, yang nyata gitu loh ya. Nah itu gimana ceritanya? Karena baru pertama kali Pak Agung ya masa jadi dilakukan. Waktu itu ya kita berpikir acara Imlek bersama di Gajah Mada udah apa nih supaya impact-nya agak make a mark ya, jadi bold gitu. Oke, kita mungkin lampion karena identik dengan lampion. Juga inspired by Mas Gibran di Solo misalnya kayak gitu. Oh ya berarti mungkin limpan dan cocok nih Gajah Mada. Akhirnya kita beli lampion, abis itu kayak perlu ada pagelaran budaya. Tapi kalau kita punya konsep kan Nusantara ya. Jadi tentu harus ada elemen ada Cheongsam, lomba Cheongsam, terus ada barongsai. Cuma karena saya waktu itu bilang oke, mungkin kondisinya oke bareng ya. Saya bilang harus ini topiknya ya, merajut kebinekaan, memperkuat kerukunan. Itu waktu itu yang intinya kita bakukan dulu. Itu. Nah, abis itu baru ke komunitas-komunitas ngobrol dan share the idea untuk pengembangan dan refine. Jadinya akhirnya acara kebersamaan sebenarnya. Baik. Jadi sebetulnya ini apa ya boleh dikatakan langkah mula untuk menjadi lebih kan apa ya dasarnya kemarin mungkin kita ada impact dari pandemi kita nggak bisa ngapa-ngapain pariwisata terpuruk akhirnya karena kita sini sudah sedikit lebih longgar kemudian kita mau explore ya dan melalui ini pas kita mau Imlek dan kita menggunakan ini ya ini goal apa ya tendangan kick kick off-nya ini pertama gitu ya Bigung ya. Tapi ya nanti saya akan mengeksplor sebenarnya bagaimana ini kan pasti ada pemikiran dari anak-anak muda yang untuk apa ya mencoba keluar dari zona nyamannya, keluar think of the box-nya dari yang selama ini kan aksi sosial sudah dirasakan masyarakat tapi ini mungkin lebih dampaknya lebih besar lagi tidak cuma kepada masyarakat papa dan tanda kutip tapi juga mungkin bisnis juga jalan di sana, wisata jalan di sana. Alkulturasinya kelihatan, gitu ya. Tapi kita akan bahas itu ya.
Nanti kita begitu ya. Tapi kita kayaknya geser ke sana nih, tempatnya enak sekali. Ini teman-teman, saya berada di Jimbaran Hook. Iya. Ya, Benawang Nala Hall. benar. Yuk, Mas Agung, kita geser ke sana ya. Oke. Saudara jangan kemana, ikut saya dengan Jagung, kita geser ke sana. Yuk.